Oke, kita lanjut ke nomor 2 dari UTS 2 Fisika Dasar 2A tahun lalu. Kita akan masuk ke soal yang berkaitan dengan rangkaian AC, ya, rangkaian RLC. Kita lihat di sini sebuah generator arus bolak-balik dengan tegangan Vs, V sumbernya ini 40 sin 500 T. Dari sini kita bisa ekstrak beberapa informasi langsung nih ya. 40 ini berarti Vmax-nya ya, jadi Vm gitu sama dengan 40 volt. Yang pertama. Terus yang kedua itu ada sin 500 T. Ini adalah si omeganya, si frekuensi sudutnya. Omega sama dengan 500 radian per second. Kemudian dirangkai seri dengan sebuah induktor L 250 mH, resistor R 100 ohm, dan kapasitor C. Tapi nggak tahu C-nya berapa. Itu ditunjukkan pada gambar. Diketahui bahwa arus total mengalir pada rangkaian itu segini. Arusnya itu 0,2 akar 2 sin 500 T min pi per 4 ampere. Yang ini, yang di depan sin ini berarti arus maksimumnya ya. Amplitudo arusnya. I maksimum, IM, 0,2 akar 2 ampere. Kemudian di sini kita punya beda fase arus ya. Beda fase arusnya minus pi per 4. Oke, ini beda fase arusnya pi per 4 berarti. Ini artinya apa? Beda fase kita yang ini positif. Ini artinya bahwa arus telat dari tegangan sebesar pi per 4. Atau tegangannya mendahului ya, tegangan nyusul arus sebesar pi per 4 kayak gitu. Ya, ekivalen lah. Jadi oke. Jadi pertama-tama kita lihat langsung yang A, hitung daya rata-rata yang terdisipasi pada rangkaian. Oke, ini gampang banget ya. Jadi daya rata-rata rumusnya P average sama dengan I kuadrat R. Tapi I-nya pakai I RMS. Sedangkan kita tahu bahwa hubungan I maksimum sama I RMS adalah seperti ini ya. I maksimum sama dengan I RMS dikali akar 2. Jadi karena kita punya I maksimum, kita bisa ubah rumus ini ke I maksimum. Jadi kayak gini. P average sama dengan, masukinnya berarti RMS itu I maksimum bagi akar 2, dikuadratnya di setengah. Setengah I maksimum kuadrat dikali R. Kayak gini. Dan udah ada angka-angkanya. I maksimumnya sekian, R-nya sekian. Tinggal dimasukin, kita akan peroleh dapat angka 4 watt. Ini daya rata-ratanya. Daya rata-rata yang terdisipasi pada rangkaian. Ya, 4 watt jadi daya rata-ratanya. Oke, lanjut ya ke yang B. Berapakah nilai C? Kita harus nebak nilai C ini nih. Oke, sebenarnya ada banyak cara ya. Cara satu nih. Bisa kita hitung impedansi dulu. Dari Z kita bisa hitung dari Z. Z sama dengan V maksimum per I maksimum kan ya. Pakai rumus ini ya. Tegangan dibagi arus. Jadinya Z itu kami bisa hitung V maksimumnya 40, I maksimumnya sekian. Lebih 100 akar 2. 100 akar 2 ohm. Terus kalau udah diapain? Kalau udah nanti pakai rumus ini. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Ya, pakai rumus ini. Nanti masing-masing dibongkar nih, akar R kuadrat bla bla bla. Akar R kuadrat plus XL. XL itu reaktansi induktif ya, rumusnya omega L. Sedangkan kalau XC 1 per omega C. 1 per omega C. Nah, masukin angka-angkanya, harusnya nanti dapat nih R-nya 100 ya. Omeganya ada, 500, L-nya ada, segala macam, nanti kalian pindah ruas dapat C. Tapi ada yang lebih gampang. Cara 2. Dari mana? Dari beda fasa. Dari beda fasa kita dapat rumus ini kan ya. Tan V sama dengan XL min XC per R. Ya. XL min XC per R. Ini sama dengan omega L min 1 per omega C per R ya. Kayak gini. Kalau udah masukin angka-angkanya, kita punya tan V kita pi per 4 ya. Berarti tan pi per 4 1 berarti ya. Tan 45 1. Ini sama dengan omega kali L. Ini bisa kalian cek sendiri ya, kalau dihitung 500 dikali 250 mili. Jangan lupa ada mili di sini.
Ini jadinya 125 dikurang 1 per ini 500C berarti ya omeganya 500 dan 100. Ya, ini berarti nanti 100 sama dengan 125 min 1 per 500C. Oke, nanti tinggal tukar ruas aja ya, tinggal pindah ruas segala macam. Karena kenapa C-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 farad. Dapatnya seperti ini, jadi C-nya 8 kali 10 pangkat min 5 farad. Betul, pakai cara 1 boleh, cara 2 boleh, terserah. Lebih enak yang mana ya. Dapat segitu nanti. Oke, terus yang C. Gunakan diagram fasor untuk mencari VAC. Biar tegangan antara titik A dan C. Jadi carilah tegangan dari A dan C sebagai fungsi waktu. Oke, di sini kita lihat bahwa dari A ke C hanya ada R dan L ya. Hanya ada R dan L. C-nya nggak ada. Jadi nanti yang C itu kita nggak perlu tahu. Kita cukup gambar fasor untuk komponen R dan komponen L. Jadi gambarkan diagram fasor untuk tegangan di R dan L. Ini langkahnya ya. Jadi mulai dari sini dulu. Nah, ini ceritanya fasor kita. Ini yang ini omega T. Kemudian yang biru itu apa? Itu adalah si arusnya. Jadi patokan kita kata gambar fasor itu si arus. Ini arus kita. Yang warna biru nih, panah warna biru ini menggambarkan arus sudutnya pi per 4. Kenapa pi per 4? Dari sini nih ya. Dan kenapa ini di bawah? Karena dia sesuai defasanya ini minus. Jadi telat terhadap omega T. Omega T yang ini dia telat ke bawah. Ininya kayak gini nih. Nah, sekarang kita akan gambarin satu-satu nih. VR-nya kemana, VL-nya kemana. Nah, kita harus gambarin ini. Kita harus gambarin ini dan ini. VR dan VL. Yang VR-nya begini. Ini VR-nya ya. Jadi, selalu yang namanya VR, tegangan pada resistor, itu selalu searah sama arus. Selalu searah sama arus. Sefasa dengan arus. Jadi kayak gini. Ya, kira-kira kayak gini. Ini VR-nya. Ini I, ini VR. Selalu satu arah. Kemudian gambar yang mana? VL. Nah, VL aturannya adalah selalu tegak lurus terhadap arus. Gitu ya, ini VL. Jadi kalau kita rangkum jadi VR selalu sefasa dengan arus. Sedangkan VL selalu mendahului arus sebesar 90 derajat. Selalu ini. Nanti temennya VC ya. Kalau VC selalu telat dari arus. Selalu telat dari arus sebesar 90 derajat. Kali ini kita nggak gambar VC karena dari A ke C hanya ada R dan L. Jadi nggak usah gambar C-nya. Jadi kayak gini. Ini fasor kita. VR ke arah arus, VL-nya tegak lurus, mendahului 60 derajat. Nanti kalau ada apa? Resultan. Ini kan vektor. Cari resultan vektornya. Ya nanti gini. Untuk cari VAC kita perlu VAC T gitu ya. Itu adalah VAC max dikali sin omega T, omega-nya sama 500T kayak gitu. Kemudian pas arusnya berapa? Min per 4 ya, min pi per 4 plus V volt. Jadi nanti gini, rumus VAC kita tuh seperti ini. Ini amplitudenya VAC max. Ini sinnya sama dan ikutin arus ya, karena patokan kita selalu arus nanti ditambah dengan fasa ini. Nah, fasa ini bukan yang ini ya, bukan. Fasa ini adalah fasa si fasor kita ini. Fasa antara resultan VL dan VR dengan si I. Jadi kalian cari resultannya dengan cara VAC max gitu. Berarti ini Pythagoras saja ya, kan tegak lurus. VR dan VL tegak lurus. Jadi tinggal dihitung VR kuadrat plus VL kuadrat. Masing-masing ini rumusnya adalah kalau yang VR itu berarti I maksimum dikali R. Kalau yang ini berarti I maksimum dikali XL kuadrat. Gini. Nah, kalian tinggal masukin angka-angkanya ya. Udah ada semua nih. I maksimumnya ada, IM ada, kemudian R XL ada. Nanti kita akan dapat
akar 82 volt. Ya, ini VAC max-nya. Oke. Diperoleh dari resultan vektor antara VR dan VL. Terus cara nyari ini gimana nih? Beda fasa V-nya ini pakai lagi rumus fasa, tapi sekarang nggak pakai XC. Jadi kalian cukup gini aja, XL per R. Kayak gitu. Ya nanti akan dapat ini tuh 5/4. Nanti bisa dicek sendiri ya. Nanti dapatnya 5/4. Yang nanti kalau mau tahu pakai kalkulator, ini 51,34 derajat. Kayak gitu. Ya, 51,34 derajat. Jadi nanti kalau mau lebih lengkap tuh gini ya, nanti diagram faktor kita setelah nanti diresultankan VL dan PR, ini jadinya VAC, ini jadinya arus I. Dan sudut mereka tuh V. Ini dia. Sudutnya antara si VAC dengan I. Jadi nanti tulis ulang rumus VAC-nya, nanti dapat ini tadi 5/82 ya. VAC max. Ini kalau kalian masukkan angkanya ya, pi/4, 45 derajat. V-nya ini 1,34, nanti dapat ini kalau dijumlahkan sudutnya jadinya 6,34 derajat. Kayak gini, ini dapat VAC-nya seperti ini. Kira-kira cukup panjangnya karena harus cari diagram fasor, lalu penjumlahan vektor dan sebagainya. Kira-kira seperti ini. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga dibantu kalian sangat banyak dalam rangkaian AC. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.